Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa dan Randy. di segmen Mari Diskusi. Gak pilih C. Ngopi dulu. And let's go guys. Alright guys, kembali lagi di Mari Diskusi. Dan ini semi diskusi gembel, jadi nggak segembel yang kemarin. Alright, jadi ini tidak kalah menarik daripada itu semua. Kita akan ngobrol, belum sapa-sapa, selamat siang, sore, dan malam, tergantung kalian dengerinnya kapan ya. Semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dan kita mau ngebahas tentang keramaian ya, bisa dibilang ya, yang ada di antara teman-teman para gamers yang sudah menunggu kedatangan PS5. Karena kita harus cukup bersemangat karena PS5 akhirnya akan hadir di Indonesia walaupun telat ya. 2021 lah nih. 2021 awal ya. Awal, tanggal 21-22 Januari lah antara itu ya. Dan seperti yang udah kita prediksi, jadi buat teman-teman yang kemarin kekeh gitu ya, Bang, enggak kok pasti di tahun ini, apa aku bilang 2021 kan, walaupun gue prediksinya Februari tapi ternyata maju kan, alhamdulillah. Tapi buat teman-teman yang udah ngarep di tahun ini, sama kita juga ngarepnya begitu lah nih. Iya pasti lah, semua juga pengennya barengan gitu kan, on time gitu, tapi mau gak mau seperti itu. Oke, kita akan mulai bahas dari harganya Len. Yaitu adalah untuk yang fisik itu harganya ada di 8.700.000 lah kurang lebih ya, 8.700.000 rupiah. Dan yang digital only itu ada di harganya 7, berapa lah? 7,2 kayak 7,3. Jadi sebetulnya kalau diakurin sama harga yang resminya dari sana, itu kan 399 sama 499 nih. Bisa dibilang emang lebih mahal sedikit sih. Cuman kan ya lu tau lah, ada shipping mungkin ya, ada pajak dan segala macam. Ya kurang lebih segitu mah udah masuk akal ya, daripada sebelum-sebelumnya harga liar ya kan, yang mengerikan itu. Ada yang sampai digit lah ya. Iya, ada yang sampai 2 digit. Jadi mengerikan lah. Jadi ini untuk harga yang segini sih menurut gue ini sangat-sangat fair. Dan kira-kira pertimbangannya bagaimana? Karena ya denger nih ya, ini cuma denger doang, bisa jadi salah lah. Katanya jumlahnya tuh tetap aja sangat sedikit lah yang masuk ke Indonesia itu. Oh iya, di awal ya. Di awal itu jumlahnya cukup sedikit. Dan juga katanya juga, ini katanya ya, semuanya kita katanya aja gitu. Karena saya juga nggak tahu ini benar atau enggak, ini rumor-rumor saja. Iya. Saya tidak mau tanggung jawab ya. Ini kan kita namanya juga diskusi gembel. Jadi katanya juga diundi lah katanya nanti siapa yang bisa membeli dan siapa yang bisa mendapatkan PS5. Jadi bisa dibilang lu udah punya duitnya aja belum tentu bisa dapet gitu. Iya. Ini juga apa ya? Apa? Ini dengar-dengar juga lah ya. Dengar ya. Main aman. Iya, kan di sini gitu. Di luar aja tuh yang udah rilis itu tuh terbatas. Betul. Maksudnya iya, mereka pun yang udah ada nih udah bisa nikmatin gitu ya. Itu tuh masih terbatas gitu si unitnya. Iya, betul. Jadi apalagi nanti kita yang telat gitu kan. Jadi pasti kan udah sisaan dari yang negara-negara yang udah dapet gitu, udah kebagian kan. Amerika, Jepang, Eropa ya kan, terus maju ke Singapura, Malaysia, Indonesia terakhir. Berarti yang paling dekat tuh sekarang di mana ya? New Zealand kali ya yang New Zealand. Iya, New Zealand paling dekat. Abis itu nanti Desember baru Malaysia ya katanya. Malaysia itu udah ada. Jadi ya nggak tahu ya, kan banyak yang ide-ide juga nih teman-teman nih. Udah kalau gitu gue ngambil aja langsung dari Malaysia biar Desember, atau enggak gue ngambil aja dari mana gitu. Ya maksudnya buat orang sananya aja belum tentu kebagian. Iya makanya. Udah gimana? Mau bayar pakai harga apa? Ya mungkin kan mereka di negara yang nantinya bakal ada dulu nih, datang duluan unitnya, mungkin kan dibatas kuotanya berapa, dan sebagian pasti kan udah ada yang apa ya, dia udah punya list tuh nih, ini orang-orang yang udah PO duluan. Ya udah. Iya. Bahkan untuk biar adil tetap aja yang PO duluan pun katanya tetap aja diundi gitu kan, kebayang gak sih? Jadi udah mah yang PO duluan dibatas nih, ini yang PO duluan nih yang dapat. Abis itu mereka diundi. Jadi masih belum. Iya,
Lagi yang prioritas mungkin ada kan yang misalnya dekat sama si siapalah gitu kan. Nah itu kita nggak tahu tuh, itu bisa jadi ya, mungkin saja kita juga nggak tahu. Nah tapi intinya adalah ini ada di tahap dimana PS5 itu sebegitu langkanya dan jadi ternyata yang mau beli itu banyak banget Lan. Kan katanya lagi PSBB nih, ya kan? Wah, lagi duitnya nggak banyak nih apa segala macam. Tapi ternyata, waduh, animonya luar biasa gitu ya. Peminatnya banyak-banyak aja gitu. PSBB tidak ngaruh. Tidak ngaruh ya? Ternyata di Indonesia tetap gaming. Dan kita di sini mau coba sebelum kita nanti buka diskusinya bareng sama kalian, apa sih yang didiskusiin Bang? Kita mau sebutin dulu beberapa plus dan minusnya kalau lu ngambil di awal. Karena yang pertama plusnya dulu lah ya. Plusnya menurut gue adalah lu bisa langsung hands on karena kemarin udah digarem-garemin banget sama banyak orang di luar sana. Bagaimana DualSense-nya itu adaptive trigger-nya, haptic feedback-nya dan segala macam. Bahkan di Astro ya, game yang Astro itu lu bisa ngerasain beda terrain, beda rasa gitu ya, beda di pasir gitu ya, di becek gitu ya, di salju itu beda rasa analog lu gitu ya. Itu adalah kelebihannya, lu bisa segera mencoba dan merasakan itu. Dan kemarin juga digaremin sama ya game-game yang udah free upgrade ya, yang udah dibanding-bandingin antara PS5, PS4 Pro gitu ya, itu dibanding-bandingin, bahkan sama Series X juga dibandingin, dan luar biasa memang secara performanya itu dan secara visual itu sangat menggiurkan ya Len. Cakep lah ya. Cakep. Jadi either lu mau main di 4K 30 fps yang fidelity mode ataupun yang performance mode yang dimana di sana lu bakal dapat 60 fps. Tapi yang pasti salah satu yang diincar adalah 60 fps-nya dan bisa ray tracing. Jadi, itu semua sih yang paling menggiurkan ya. Menurut gua kenapa lu pengen hands on duluan, dan game yang udah rilisnya pun walaupun sedikit tapi halus boy ya, ada Morales ya kan, terus ada si Valhalla. Betul, Demon Soul ya kan, Ghost of Tsushima udah dapat update-nya, terus juga Sackboy kemarin juga pada dapat update-nya, Watch Dogs Legion udah dapat update-nya. Jadi dibilang game ini baru sedikit, tidak juga saudara. Game lumayan banyak dan bagus-bagus loh. Jadi kalau emang punya duit mah pasti pengen rasanya beli di awal gitu. Tapi itu menurut gue adalah keuntungannya. Dan kemarin kan juga ada yang sempat nanyain Len, sebenarnya bisa di HDMI 2.0 masih bisa apa enggak sih gitu pakai PS5, karena kan PS5 preferensinya lebih ke HDMI 2.1 yang paling baru ya. Betul, apalagi nantinya untuk menunjang 8K gitu. Tapi kan sampai detik ini belum ada tuh game 8K ya. Jadi gue rasa masih panjang lah itu perjalanan. Nah, jawabannya dari gue adalah bisa. Jadi Sony PlayStation sudah mengkonfirmasi bahwa kalian-kalian yang punya monitor atau TV yang masih 2.0 HDMI-nya jangan terlalu gusar lah. Jangan terlalu takut lah, karena masih bisa. Selama kalian masih bisa menikmati visualnya di YouTube pakai monitor kalian, berarti masih bisa. Masih bisa, iya. Kemarin gue inget ada yang nanya juga kan. Ada ya? Bang, gimana nih, gue mau beli PS5 tapi gue belum punya TV 8K katanya. Waduh, mohon maaf nih. Aduh, saya juga tidak punya. Ya karena tidak perlu gitu. Jadi emang nanti kelihatan Bang, emang gimana? Oke, gue bisa bilang bahwa maksimalnya nanti itu ada di HDMI 2.1. Itu sih udah pasti ya. Kita bicara maksimal nih. Tapi kalau lu ngelihat trailer comparison PS4 PS5 di YouTube aja lu masih ngacai gitu ya. Ya udah gitu. Yang dikompres YouTube aja lu masih kepengen, apalagi lu bisa colok langsung ke monitor lu gitu. Jadi sebetulnya untuk masalah visual jangan terlalu banyak worry lah gitu ya. Maksud gue dengan gear lu yang sekarang ada, nggak mungkin dong kalau nggak bisa. Ada sih sempat yang kemarin bilang bukannya nggak bisa ya Bang. Jadi jangan terlalu khawatir kalau kalian tetap pengen beli PS5 tapi belum ada budget buat beli TV-nya, masih pakai TV atau monitor yang lama, masih bisa kok gitu. Tapi memang tidak maksimal gitu. Nah, ada beberapa problema yang kita dengar juga Len, mengenai performa dari PS5. Karena ada beberapa orang di luar sana katanya yang ada yang stuck, nggak bisa masuk ke gamenya, ada yang downloadnya nggak kelar-kelar, ada yang nge-patch nggak kelar-kelar, macem-macem lah, ada yang nggak bisa online. Jadi ada beberapa trouble ya yang nanti gue tongolin deh kalau gue dapat artikelnya, karena gue baca di beberapa artikel di luar sana yang menyebutkan memang beberapa customer atau new adopter baru dari PlayStation 5 ini mendapatkan masalah-masalah tertentu seperti itu Lan. Jadi udah bisa dibayangin kalian kesalnya Lan. Jadi lu udah dapet undiannya, bisa dapetin mesinnya, punya gamenya, gak bisa dimainin. Cuman
cuman sampai menu doang. Dan dari pihak PlayStation-nya katanya akan segera mengupdate baik secara software, berarti kan nge-patch ya, ataupun mungkin kalau ternyata kesalahannya ada di hardware, ya itu yang mungkin agak repot. Jadi gue bisa ada di tengah-tengah nih ya, ngambil di awal tuh lu bisa kena resiko itu gitu loh, Len. Iya sih pasti, maksudnya gue juga sempat baca nggak PS aja sih, Xbox juga beberapa sama ya. Di awal-awal tuh nih udah ada beberapa yang gue baca dapat kasus yang sama gitu ternyata. Jadi ya mungkin namanya awal kan, mereka nanti pasti bakal tahu kan, oh ya berarti yang harus diperbaikin tuh ini apa masalah si apanya lah. Betul. Gitu kan. Makanya gue sangat menyarankan buat kalian yang mau ngambil di awal pun ya, kalian ngambil di awal, ambil yang garansinya paling enggak itu ada, dan garansinya kalau bisa garansi resmi. Makanya mendingan nunggu deh. Kalau gue sama Lendi mah nunggu aja lah gitu ya, sampai dia rilis di Indonesia barulah kita ambil PS5 gitu. Karena kalau misalnya kita maksain dari luar dan kita nggak dapet garansinya, wadaw banget sih, repot banget. Iya, jadi Bang kalau misal Xbox gitu nggak? Ya iyalah, karena Xbox kan nggak ada garansi resmi di Indonesianya. Jadi kalau lo ngambil Xbox mah udah pasti dari luar garansi toko. Apalagi Xbox gitu kan. Gitu. Dan kita nggak tahu. Sama banyak yang bikin hoax juga kan. Kemarin ada yang nyemburin vape ke Xbox ya Allah. Kelakuan, banyak yang ketipu loh. Bahkan gamers beneran aja masih ketipu, itu ada. Ketipu iya. Itu katanya mau promo ini ya, mau promo bikin vape ya kan, sebelum kulkas gitu kan. Ya maksud gue sekarang mah jangan gampang kebeli sama berita-berita sekilas lah. Apalagi kan kemarin yang pro banget sama PlayStation ngelihat itu Xbox ngebul, diiyain gitu. Wah bener lo itu meledak lo gitu. Aduh. Iya. Jangan gitu. Jangan. Jadi itulah ya. Jadi gue udah mengeluarkan kira-kira pertimbangannya beli di awal sama beli nanti itu apa aja sih yang harus dipertimbangin. Kalau menurut gue itu ya kelebihan yang lo bisa dapat, gamenya cepet lo dapat, dan gamenya juga sekarang bagus-bagus. Lu bisa beli title game dengan harga yang masih rata-rata juga murah ya. Karena yang free upgrade mah beli aja yang PS4 nih. Lebih murah ya. Ntar kan free upgrade. Itu makanya apalagi yang misalnya udah punya beberapa game PS4 gitu ya. Nah nantinya kan lu bisa dapat free upgrade tuh kalau udah betul. Nah tapi ada minusnya juga tadi kalau ada masalah gimana. Jadi kalau menurut gue yang terbaik adalah kalaupun mau ngambil di awal ya, kalau dapet nih ya, kalau diundi terus nama kalian keluar ya, catatannya itu ya, itu kalian ngambilnya mending di Indonesia aja gitu, yang resmi di Indonesia gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian udah mulai ikutin salah satu toko yang memang menurut kalian terpercaya dan langganan kalian gitu. Jadi udah dikeceng lah dari sekarang, karena kita nggak tahu nanti bakal seberjibaku apa orang-orang untuk bisa dapetin PS5 di hari perilisannya gitu ya, di Indonesia pun gitu kan. Gitu. Dan game-game yang free gamesnya juga katanya kan Day One udah pada bisa kayak Fortnite gitu-gitu kan. Jadi siapa sih yang nggak mau ngerasain experience 60 FPS di konsol, ya Allah, itu enjoy banget. Dan kayak kemarin ada yang bilang, bang kok gue main Valhalla motion sickness sih, lu mainnya di mana? Di PS4 Slim. Sama, itu kan 30 FPS di bawah, patah-patah. Emang pasti pusing pala lu gitu. Jadi tapi kalau lu udah beli Valhalla sekarang terus lu upgrade ke PS5 kan udah free upgrade, jadi bisa nikmatin 60 FPS nanti. Jadi itu yang harus dimanfaatin juga lah nih di awal-awal ya. Gitu. Jadi sabar-sabarlah kalian semua dan pertimbangin apa yang kita obrolin, dan silakan diskusinya dibuka ya. Diskusi gembelnya kita buka sekarang ya. Silakan menurut kalian nih, ya kira-kira ngambil di awal tetap atau enggak, atau kalian mau masih sabar aja ya, walaupun game kayak COD juga baru rilis kan, yang Cold War gitu. Jadi wah sebetulnya kalau ngomongin game mah nggak bisa dianggap remeh juga, gamenya lumayan banyak juga, apalagi game yang si Raja Delay ya juga mau rilis ya kan, bulan depan gitu. Alright, silakan diskusi dan menurut kalian gimana, dan tolong doanya juga ya, mudah-mudahan anak tua bisa dapet gitu. Tapi nggak maksa gitu ya. Nggak akan ngotot gitu. Kalau dapat alhamdulillah, syukur. Kalau enggak ya kita ikutin aja kapan bisa dapatnya gitu. Alright, gitu aja dari gue di Tuang Sedan. Randy. Untuk konten mari diskusi kali ini, atau ya ini diskusi gembel ya. Jadi terselubung gitu ya. Silakan kalian ngobrol di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like, komen, dan yang paling penting adalah share, karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise-nya di @piawai_original. Gitu aja dari gua, Play Original, pengamen original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.